Salam, horas ma dihita saluhutna, mewakili saluhut parhalado ni huriatta HKBP Denpasar, pa sahaton nami ma hata selamat hari Minggu. Minggu ta sadarion di guari Minggu Septua Gesima, paing oton nami matu hita saluhutna, ia peliatta di parminggu ta salio tongdo toluhali, alai songon naung ta sepakati di rapa uria, di awal bulan non sambil pasahato pelian na padua kita Roma hita tujulu pasahaton songon pangurupiota tu seksi diakoni sosial dohot sending utima buah-buah tu hita saluhna atong neng masuk mahita tu parminggota di sadarion taparade ma rohanang pikirata masuk mahita tu tangyang nahohom. Amin. Tapukama parminggota marede maeta sian buku ede nomor 5 ayat na parjolo saat rodi ayatnya na patuluhon. Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Beta mahita manukap marsoba, marsinggang mahita tu adopan ni Jehovah sitopahita, ay ibana do de batata, jalahita bangso pinarmahanna, jala biru-biru ni iring-iring ni tanganna. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
martangi yang mahita, ale amanami nadiba nuagijang, disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegai akka ulaun ni sibolisi. Sai padu ngomahami marhite-hite todim na badiai, asa unang tarpedem hami di bagasan dosa, alai asa monang hami sahat rodi ujung, jala asa mardame hami, saleleng di tanoon, pai masahat hami tu hanguluan na sorasuda, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hita tangihon ma patik ni debata di parminggota di sadarion, imana dibuat sian patik palimahon, sahatu patik pasapuluhon. Patik palimahon. Ikon pasangapom mudo natorasmu, asa martua ho, jalaleleng mangolu di tano nanilehon ni Jahoba debatam diho. Patik paonopon. Unak ko mamunu, patik papituhon, unak ko mangalakkup, patik pawaluhon, unak ko manakko, patik pasyahon, unak ko olo makatidakkon hata na sotutu, maralohon donga jolma, patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni dongammu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang diape ugasan ni dongammu. Olak ni dosa hakna, atong rak mangidogogo mahita siat tuhata. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulahon nahobar tu patikmi. Amin. Bonjour.
Tapauduk marohata tuadopan ni debata, laho manopoti dosata nagudangi martangi yang mahita. Alea manami jala debata nami na di Banua Gijang, para siroha na sumurung midahami. Huparhatutu jala hutopoti hamido, dosa dohot pangalasyon nami nagudangi di jolom. Tatap hami marhite-hite asini roham, jala sesama dosa nami saluhutna, ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si pangolu hami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesani dosata. Roma hamu tuau asamangolu to dimuna ninna Tuhan Jehovah. Tung surarara dosa muna songon abit bunga dap-dap. Botardo bahenoku songon itak. Nang perara songon abit hasubba. Gabe songon hapas domuse. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Hatani debata nagabe turpuk epistel di parmingguata sadarion, tarsurat di Jesaya bidu 50 walu, memuka sian ayat sada, sahat rodi ayat sia bahagian A. Tajahama margati sorin, imulai hami masian ayat sada. Mangasagogo maho jou-jou, unang pautok, pangiar masuaram songon sarune, jala pabotohot tu bangsokku pangalasyon nasida, dohot tu pinoparnisi Jakob dosa nasidai. Ninna do, buasa tung marpuasa hami, hapedang didaho, hupasipal hami daging nami, hapedang diperduli roham. Ida ma di hari parpuasa umuna, apala disima disubut hamu rohamu, jala disosak-sosak hamu do pangulamuna. Tung parpuasaon na tarhalomohon au mai, sadari diotsit jolmai rohana, dipatuki uluna songon arung, marpahean dihori dohot disirabun, tung parpuasaon mai guaron, jala ari lomo ni rohani Jehovah,
Daodo molo diponggoli horo tim tu halak namale, jala ditugion ho tu jabum halak nadangol doho panakar-nakar, molo didaho halak namar saemara, gabe diabiti ho ibana, jaladang martabuni ho maradopon sibukmu. Dungi jauh-jauh maho, jadi alusan ni Jahoba maho, molo angguk-angguk ko, gabe dohonon nama, ida ma, disodo au, olak nido sahakna, martua do akana tumangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amin. Tidako ma haporsiao tai, songon na hina tidako ni dongata sa haporsiao di sadok portibion, rap mahita madok, au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumapalangit dohotano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean si Antondi porbadia, adorang sohabubuhan, ido tuhata na tumaon na bernit di pangumuman ni Silatus, namate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tu banuatoru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana, paimamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea ditondi porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai na maddok, mulak mangolu dosogot daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Tabegema ede puji-pujian sian punguan kor paropuan.
Tapi kema katiting na masa di tonga-tonga ni huriata. Tabi ma dihita saluhna oras. Hujahami mejo titing na masa di minggu tasaderion. Minggu 5 Februari 2023, ima minggu Septua Gesima, 70 hari adorang sohaheheon, dohok topik gabe siulahon hataima. Titing secara umum na perjolo pos pelayanan HKBP Tabanan, mardala dohok tingkan, na paduahon jadwal-jadwal pelayanan di bagai seminggu tasadarion secara umum perjolo ima pertangyangan rumah tangga. Tapat upado pertangyangan rumah tangga hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 na perjolo di bagas ni keluarga amang MC Hobing MKes inang situa Boru Sinaga. Inganan nasida Jalan Nuansa Kori Utama nomor 77 Ubung Kaja naniuluhon ni amang Padita Firdaus Sutasoit para geda amang situa si Hotang masuk pukul 10 sia 30 marbahasa Batak. Napaduahon diwagas ni amang situa RM Simorakir Boru Simamora maringanan di gereja HKBP di konsistori Naditoru. Nama naniuluhon ni amang Padita Mangasi Siaturi inang situa Boru Manalu masuk pukul 10 sia 30 marbahasa Batak. Akan khusus na perjolo kunjungan perhalado HKBP Pekanbaru. Huriata Majalo Haroroni rombongan ni perhalado Narosia Pekanbaru Resort Pekanbaru Distrik 27 Riau. Godang nasida 50 halak. Ia tema ni kunjungan ni ima sekedar ramah tamah dohot sharing pelayanan perhalado HKBP Denpasar. Rombongan on iuluhon ni amatta Padita Victor Singal hasilalahi STHMM dohot amang Padita mengatur manurung songon pembicara. Ulau not di Patupa di hari Rabu tanggal 2 Februari 2023 pukul 10.07 sahatu na sidung ramah tamah maringanan di basement gereja HKBP Denpasar pinangiduma tu keluarga ni perhalado asa madohoti acarai napaduahon tik-tik perbugasan warta sada doho paduahon naing majalo pamasuma calon mempelai laki-laki Ferdinand Kris Susanto Sinaga tubuh tanggal 26 Desember tahun 1997 baptis 17 Desember 1995 Sidi onom Maret 2010 sada anak niamata Peter Sinaga inata Lisbeth Linda Pajaitan alamat nasida Jalan Teukumar Barat Gang Marboro Opat nomor 8 Denpasar jemaat ni HKBP Denpasar Resort Bali. Orwana Nikomang Ayu Purdini tubuh 4 Oktober 1977 baptis 27 Desember 2020 Sidi 10 November 2022 tubuh niamata Iwayan N Wijaya inata Ibu Suryaningsi alamat nasida Jalan Buana Kubu Gang Kembang Soka nomor 12 Denpasar alamat jemaat HKBP Denpasar Resort Bali. Partupolon nunga di Patupa natuari 4 Februari 2023 di HKBP Denpasar Resort Bali jala Patupama pamasumasuon di hari Sabtu tanggal 10 Februari 2023 di HKBP Denpasar Resort Bali. Napatuluhon ruas na martabak mulai sadarion Minggu 5 Februari 2023 menjadi ruas naib baru ima keluarga Badia Gunawan Manurung inangi Dinar Saur Mauli Lubis dua anak konasida
Narosian HKBP Nusa Dua, Resort Bali, Distrik 17 Indonesia bagian timur. Alamat Nasida, Perum Gria Nuansa Pratama, Jalan Bougainville, Jingga 4, nomor 26 Jembaran, masuk sektor 10, nungabe di Patadaho di Parmingguan Nasugut. Napapaton jemaat pindah, mulai sadarion nungabe pindah ima inang keluarga heti normaline Tapu Bolon. Alamat Nasida Jalan Gunung Agung Gang Tolu, Sitrip 1 nomor Tolu, Kelurahan Paket Agung Singaraja, Bali, Sian sektor 2. Nasida Pidatu GPIB Piniel Singaraja, Jalan Igusti Ngurah Rai nomor 40 Sia Singaraja. Tatangnya koma asa gabe ruas naburuju nasida di gereja Naib Baru. Napalimahon pendaftaran ni pelajar sidi tuhita tuyanak kota na laho naing madohoti pengajaran katekisasi sidi tahun 2027 asa mendaftar melalui majelis sektor manang langsung tu sekretariat gereja laos dibawa fotokopi surat baptis. Pendaftaran sudah dimulai dari tanggal 31 Januari 2023. Nah, ditutup tanggal 14 Februari 2027. Tuhamu sudah ruas nanang madohoti katekisasiun asa terdaftar rumah. Nah, panopon pengumpulan dana diakoni sosial dan dana sending. Hobar tu hasil sermoni perhalado doh rapu huria tahun 2027. Sadarion minggu tanggal 5 Februari 2027 tapa punguma tujolo ima dana diakoni sosial do kegiatan sending ni huriatta asa duksirungan non padurungan napa duahon sa tujolo mahita songon na mangisi kotak diakoni dohot kotak sending. Na papituhon pembangunan rumah dinas keuanganna tabereng ma di warta naok tajalo melalui warta elektronik. Na pawaluhon tabuam ma ditangyang ta ima inang nyonya manurung borusia turi amang PH Tambunan amang si mangusong opuasi madoli inang nyonya si Moraker boru Pasaribu dot inang nyonya si Aturi boru si Hobbing. Nasida toktong do penang doang di bagasa persahiton jala tabuam ma di tangyang ta. Naparpurima ulang tahun huriata pasahato selama ulang tahun kelahiran ma doho pernikahan tusde ruas ni huriata na berulang tahun mulai tanggal 5 Februari 2027 sahatu tanggal 10 Februari 2027. Hatani dibata nama makulingi hamu tersurat di Jakobus Sada ayat 12 songonom madidok isi martua do halak nama naon di pangujunan ni aidung tahu mana jalo on nama tuppal hanguluan naong di parbaga-baga tuakkan na holong roha di bana songonima tikting na masa di hita salahuna horasma selamat hari Minggu. Bukwede nomor 826 Uhuk Mahita Papungon Pelian bagian sada A dohot bagian sada B.
Dameni debatana sumurung sian salut naroha ima na mga rajay ate-ate dohot pikiran mo nabi di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Hurian itu hatta barita noli dihita di perminggotta di bagasan sadarion ima na tarsurat di surat Jakobus biddusada ayat 22 asa hujahau kami madihita tapai hut-hut madi bagasan rohat tabe songono madi doktisi. Alai gabe si ulaun hatai mahamu unak kolan pananginangi akkana pautotohod dirina. Ay pananginangi di hatai anggoso diulahon tudos may tu halak na pabereng-bereng rupa ni bohina di sorminan. Ay dibereng do dirina. Dungilaw may bana gabedang diboto berupana. Alai nama mereng torus tu bagasan haluaon nasundeng gani jalamiat disi ima na mertua merhite sian pangulaon nai anggoso pananginangina nama kalupahon siula-ulauni tahe ibana ima sahatna horas madita saluhna aka manginang uju makobasi di Huria Peraja hami adong sada hailaan nami songon sahalak padita nahyahu ulahu kami di si Tiki Marhobas di ulaon penguburan. Jadi ngatar totu di sada-sada huta di hutanion manang lunggunion kuburan na tukan nyan songoni adong sada lunggu tikini na tu dolok-dolok igijang ni katorpusati di sima penguburan sian lunggui rupani sian sektor molo hitamadok. Jadi situa sektorna situa ina nanaung hampir pensiun jala kurang sehat tiki. Jadi dang boy paksa onok kudohot penguburan. Jadi sahalaka uma dohot keluarga ujui tuudian Roma ribus. Itu pikir homa agu buama aged dakon. Buama bibilondo buku edeon. Saya ubereng ruasi dangarong nama buan payung. Terberengau masih ada payung. HP payung ni par kamera, par syuting. Anggo hupit jamud dang mungkin leonon na. Atong toy maisi. Hupake majuba masuk mahita niku maredde mahita holak kutare kedde huparo do pak buku edde buti dakku pakke do peon asing hulum sude dangarong nabot tarnaon naraku ali ala nunga hutarik edde batu ema mardalam maulaon na tuani do dangarong na komplain keluargai kamanginang ali mo lorong nama mereng video syuting ini satu sonari pasti orang dope. Mudah-mudahan tidak beredar. Alai mulut sugarina pe arong na komplain sian keluarga, hira-hira ma komplain na. Amang sudah do manang ibadah itu tidak sah. Karena perangkat ibadah tidak lengkap. Apakah kira-kira begitu komplain mereka? Apakah ketika perangkat ibadah BEF kata para pendeta atau dasi ini tidak saya pakai di situ. Apakah liturgi atau ibadah jadi tidak sah dan kemudian si almarhum jadi tidak sampai ke surga? Tentu kita akan sepakat katakan tidak ada hubungannya. Dungi di sadatik kitong di Huria Nasarupa di Huria Peraja arong matong songoni alai marujung ngolu di hutan adau tadoko masih Jakarta misalnya dikirim ternyata ada kesalahan di pesawat yang menyebabkan mayat itu menjadi berbau. Jadi selama ibadah penguburan mayat itu tidak ada di tempat rumah, tidak ada di halaman, tidak ada di rumah. Sudah ngai panaik perjuluk tu dulu ki tempat penguburan ni.
alani uap nanaking. Saat mamuse saya ulau di huta, masuk mamuse itu gijang. Dongakku disi holan inatani almarhumon dohot pekali. Penggali lubang. Dang ibadah tutup batang dope. Nah pasu-pasui, dangarong dope masa. Tapi peti sudah ditutup. Buah ma benokku. Au sugari na hubukka batangon, muak mak. Jangankan aku, haruinatai peradang tahan manganggui. Daripada marsahet tami sudi. Nah di sini doa kapak kali pamasuk matuliang. Di sini mahu padomu. Ibadah tutup batang, doa ibadah penguburan. Alihu joloh 4 orang. Aka manginang tarlumobit. Tangan lipat ditai. Sutung diripuan non. Ala daung tutup batang. Ali pasu-pasu tutup batang muse. Ngai tutup batang. Gai mutul muse. Pasu-pasu nai. Dak siat tangan lipat ditai. Jolo pinat orang matong. Tunasida. Jadi di sini mardalam mas sekaligus 2 ibadah. Ala esensinya bukan untuk si yang meninggal, tapi untuk keluarganya. Supaya mereka tahu bahwa ini juga adalah tadinya orang percaya dan dia diberangkatkan dengan hormat. Dang bolong buti nasida. Itu kira-kira namanginang. Jadi dari suatu ritual, sian sada-sada ritual ni ugamo, kepercayaan, hak Kristenon na taulahoni kamanginang, ada sesuatu yang tidak perlu kita perdebatkan, tapi kita jadikan sebagai tradisi yang baik. Yang kalaupun tidak berjalan, tidak menjadi masalah. Karena ada esensi sebenarnya yang perlu kita cari dari sana. Berulang-ulang kali mula-hula kami mengenang patorakon, misalnya tentang simbol-simbol di ibadah, di hita. Misalnya adong na, X, baru hera huruf P muse. Yang artinya adalah sebenarnya itu adalah huruf Yunani, ki dan ro yang melambangkan Kristus. Berapa kali saya ini dia. Ki dan ro itu alfa, omega, ki dan ro. Alfa, omega dan Kristus. Allah adalah Kristus, begitu kira-kira. Berapa kali saya terangkan juga bahwa kenapa salib di Katolik itu masih ada korpusnya, masih ada tubuh Kristusnya. Kenapa di Protestan tidak? Karena Protestan mengimani Yesus dengan kebangkitannya, sedangkan Katolik dengan penderitaan dan kematiannya. Berapa kali kita dijelaskan tentang warna altar misalnya, apa maknanya warna hijau, merah, hitam, putih, ungu. Berulang kali kita disampaikan dengan itu. Saya apresiasi kepanitiaan Natal tahun lalu, ada yang perhatikan bahkan sampai ke warna lilin. Ingat lilin minggu Advent ketiga kita kemarin, itu warnanya pink. Ada yang perhatikan semendetail itu dalam liturgi. Itu saya apresiasi. Tapi ada yang lebih akan diapresiasi dan yang diminta oleh Tuhan dan yang ditegur kepada kita pada ibadah minggu kita hari ini adalah ketika kita tahu itu, kita paham itu, makna-makna itu semua, dan kita laksanakan, kita hidupi. Saya salut lihat para orang tua dari tadi, kita ibadah setiap minggu, kita ibadah duduk berdiri, akan tua-tua namion, ngacik goting natong diulah songoni. Satokin hudul, pas mari di ayat kedua, tijang muse. Apakah harus begitu? Jadi terus kalau nggak ikut berdiri emangnya kenapa? Tapi dia ikut berdiri. Nang punya hacitan gotingna. Apa yang lebih penting daripada itu? Ketika ritual ibadahnya dijalankan, tetapi maknanya, tujuannya, esensinya dilaksanakan dan dihidupi, begitu kira-kira. Amanginang. Esensi dari sebuah ritual, esensi dari sebuah ibadah. Berangkat maju kita sian epistel sinaking akan mengenang. Dari epistel tadi, bangsa Israel itu diajarkan tentang puasa yang benar. Puasa yang benar. Waktu TK SMA, saya sering ibadah juga di
gereja-gereja karismatik, saya mendapatkan ajaran yang berbeda ternyata dengan Alkitab, yang Alkitab ajarkan. Waktu itu saya diajarkan puasa itu adalah untuk booster doa. Jadi katanya, ayo kita puasa supaya tubuh kita lemah, karena ketika tubuh kita lemah, iman kita menjadi kuat. Ada yang pernah dengar seperti itu juga mungkin di antara kita. Jadi puasa itu adalah bagian dari doa, begitu kira kita, atau boosternya doa. Tapi coba nanti kita cari di Imamat, ketika pertama sekali perintah puasa disampaikan kepada bangsa Israel, mengenang, tidak ada hubungannya dengan doa. Puasa tidak berhubungan dengan doa. Puasa adalah gambaran atau upaya untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Puasa adalah menunjukkan kerendahan diri kita di hadapan Tuhan. Maka mereka mulai berpantang terhadap satu atau beberapa jenis atau seluruh makanan atau minuman. Ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, ada yang 40 hari puasanya. Mereka kembangkan itu menjadi tradisi dan mereka lakukan terus-menerus. Mereka jaga dan mereka taat tentang hukum berpuasa. Mereka sangat jaga itu. Mereka pikir dengan berpuasa, dengan taat berpuasa, maka Tuhan akan seperti yang tadi, kabulkan doa mereka, jagai mereka, jauhkan mereka dari kekalahan. Tetapi di zamannya Yesaya, yang kita baca tadi, mereka kalah perang, mereka jadi orang buangan. Kok bisa? Apalagi yang kurang Tuhan? Kami sudah lakukan itu, Tuhan perintahkan puasa, kami sudah puasa. 3 hari, 7 hari, 40 hari kami sudah lakukan. Yang puasa selama 24 jam kami sudah lakukan. Lalu apa lagi yang kurang? Ternyata Tuhan bilang bukan itu. Puasa seperti itu maksudmu yang merendahkan diri, kata Tuhan. Ingat sekali lagi, esensinya puasa bukan booster doa. Puasa artinya merendahkan diri. Tidak makan dan tidak minum maksudmu merendahkan diri. Begitu kata Tuhan tadi di Yesaya. Bukan itu yang ku mau. Merendahkan diri adalah ketika engkau menjadi pembebas bagi orang-orang, memerdekakan orang-orang, membawa sukacita, menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Mereka puasa tidak makan, tidak minum, tetapi tetap membenci. Mereka puasa tidak makan, tidak minum, berpantang dari makanan, berpantang dari minuman, tetapi mereka tidak berpantang dari menindas orang lain. Mereka tidak berpantang dari memancing pertengkaran. Mereka tidak berpantang dari dosa-dosa lainnya. Dan ternyata yang Tuhan minta, puasa sebagai bentuk dari perendahan diri, mengenang adalah ketika kita menjadi pembebas bagi orang-orang lain, berpantang dari tindakan. Itu sebabnya di gereja-gereja, secara khusus gereja-gereja reformasi, tidak diaturkan persoalan tentang puasa. Ritual puasa itu tidak diaturkan begitu. Kalau mau puasa silakan. Adakah puasa silakan. Tapi puasa sekali lagi ingat bukan booster doa. Itu tanda perendahan diri terhadap Tuhan. Kalau mau merendahkan diri terhadap Tuhan lebih lagi, esensi dari puasa adalah setiap hari, setiap saat. Sekarang kita harusnya sedang puasa, sedang berpantang dari tindakan-tindakan. Yang berikutnya, ritual tentang sunat. Mengenang. Ritual tentang sunat nanti kita kemudian akan dapat di kitab Ulangan dan surat-surat Rasul Paulus ada istilah sunat hati. Maka seharusnya sunat adalah untuk kebersihan. Oke, dia tadinya tanda perjanjian, tapi dia menjadi simbol dari kebersihan. Lalu untuk apa kira-kira begitu? Untuk apa hanya tubuhmu saja yang bersih? Kalau hatimu tidak bersih, maka sunatlah hatimu. Esensi dari puasa adalah puasa rohani, puasa berpantang dari tindakan. Esensi dari sunat, kebersihan adalah kebersihan hati. Begitu kira-kira. Ritual tentang berdoa, sembahyang. Sekarang di perdebatan-perdebatan banyak sekali yang mengenang tentang bagaimana sih cara berdoa yang benar. Ada yang mengambil kisah tentang Yesus yang dia mengangkat tangannya begitu. Mengangkat tangannya. Yesus mengangkat tangannya ketika berdoa, atau entah begini dari gambaran
dari gambaran-gambaran para seniman begitu. Lalu sujud, kepalanya ke bawah begitu, sujud, sembahyang. Ada yang melakukan, adakah orang Kristen yang melakukan itu? Ada sampai sekarang. Gereja-gereja Ortodoks Timur masih ada yang melakukan ritual ibadah seperti itu, sembahyangnya. Lalu ada yang sampai di kita ini, di sekarang, di antara kita sekarang ini, ada yang berdoa seperti ini, lipat tangannya. Ada yang seperti ini. Ada yang ada yang biasa aja mau di perut juga begitu kan. Ada yang harus di dada katanya karena doa itu dari hati. Mau begini doanya. Ada yang karena ada sandaran di depan kita itu, ada yang sekalian istirahat. Ada juga. Ada yang kayak gini. Ada yang kayak gini, ada yang begini, ada yang begini. Biasanya yang kayak gini itu hanya karena segan kayak gini. Segan ganggu orang di sampingnya. Maka dia agak mengecil jadi kayak gini. Uniknya yang dari yang gaya yang bertiga ini, 1, 2, 3 ini, ketika amin. Ya kan? Ada lagi, baru beberapa minggu kemarin saya bahas juga. Ada yang berdoa cukup dalam hati, dia cukup berdoa. Ada yang harus keluar seenggaknya suaranya sedikit. Tadi pas pas pengakuan dosa ada ya. Ada begitu, harus puas supaya jangan di pikiran aja. Supaya karena kalau di dalam hati aja bisa ngelantur begitu ya, ada yang begitu. Ada yang harus keluar dari mulutnya, setidaknya berbisik begitu doanya. Lalu bagaimana doa yang benar? Haruskah, ada lagi yang bertanya, Amang haruskah doa itu tutup mata? Boleh enggak buka mata? Atau, Amang kalau doa mau tidur, udah ngantuk kali, tapi masih pengen doa, boleh enggak doa sambil rebahan? Atau haruskah doa itu sambil duduk? Atau doa kayak di film-film barat, di samping tempat tidurnya? Gitu. Terlalu rumit kita bahas doa-doa itu, tapi ternyata kalau tidak dilakukan, untuk apa? Maka kembalilah ke esensi dari doa itu. Lakukan doanya, begitu. Yang paling penting adalah lakukan doanya. Gayanya mau seperti apa? Enggak terlalu penting. Kenapa kita berdoa seperti ini? Kenapa kita berdoa diajarkan seperti ini? Lipat tangan seperti ini atau seperti ini. Ada juga yang kayak gini ya. Ada juga yang kayak gini, lipat tangan, tutup mata. Kenapa? Supaya fokus. Kenapa ada yang berdoanya menengadahkan tangan, menampungkan tangan? Tujuan adalah untuk menerima berkat, itu ya kan? Maka esensinya lakukan. Ketika memang mau fokus berdoa atau ketika mau menerima berkat ketika berdoa, yang paling penting adalah lakukan doanya. Untuk apa kita bergaya seperti ini atau seperti ini, tapi ternyata doanya hanya di mulut aja. Begitu Tuhan berikan saya kedamaian, begitu lihat seseorang yang kita benci, langsung murka lagi. Esensinya, Amang-Enang. Puasa, sunat, doa, ritual-ritual yang lain sama seperti itu tadi, yang duduk berdiri. Esensinya. Kita datang ke sini pada saat ini, saat Tuhan minta 1 dari 7 hari kita beribadah. 1 aja. Disinilah kita menerima bekal. Nanti kita kembali ke kehidupan sosial kita. Di sana lakukan. Kalau tidak dilakukan, maka yang di sini sia-sia. Kehadiran kita di sini sia-sia juga. Kehadiran kita di sini sekarang sudah baik, Amang-Enang. Maka lebih daripada itu yang Tuhan inginkan adalah kehadiran kita di sini membawa makna di kehidupan kita ketika kita masuk lagi ke kehidupan sehari-hari kita. Itu yang Tuhan kritik Tuhan kritik melalui Yakobus di surat ini.
Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman yang esensial, yang intinya, bukan hanya sekedar yang bentuk-bentuk ritualnya. Bukan hanya pendengar, sebab jika dengan demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang mengamat-amati mukanya, yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Jangankan wajah kita, Manginang. Jangankan wajah kita. Seandainya saya minta sekarang kita yang ada di sini tutup mata, lalu kasih tahu warna baju apa yang sedang Anda pakai, pasti banyak di antara kita yang lupa. Sedang pakai baju warna apa? Bahkan jangankan apalagi wajah kita begitu. Jangan jadi orang yang seperti itu begitu kira-kira. Makanya setiap pembacaan firman liturgi selalu bilang martua mana tumangin hatani dibata jalana upyopsa dan memeliharanya begitu. Nanti walaupun ada yang nambah-nambahin dan melakukannya begitu. Memeliharanya itu artinya dia ada di dalam hatinya, karena itu dia bekerja atas dasar itu begitu. Jadi tidak perlu dipanjang-panjangkan sebenarnya. Ayat terakhirnya tadi, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh untuk melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Manginang, surat ini dikirimkan kepada orang-orang Kristen yang berasal dari suku Yahudi, dari agama Yahudi, begitu. Kita tahu mereka itu suka hukum. Makan sebenarnya hukumnya pakai tangan apa? Tangan kanan kah, kiri kah? Nah ini orang-orang Yahudi, apalagi orang-orang Farisi sangat suka dengan yang seperti itu. Molo di Hita Batak, iko marlak kasiamun ninna, mol keluar sejabu. Ini beban untuk kami paskibra Manginang. Kami paskibra langkahnya harus kiri duluan. Kayak mana kalau dia paskibra, tapi dia juga orang Batak. Ini beban sekali. Podanina tua-tua iko marlak kasiamun ninna. Tapi perintah senior, harus langkah kaki, harus kiri duluan. Misalnya seperti itu. Mereka sangat suka hukum-hukum seperti itu. Mereka ributkan, mereka memperdebatkan segala sesuatu. Sampai-sampai mereka lupa untuk melaksanakannya. Mereka tahu semua jenis-jenis hukum itu. Oh, hukum untuk pendamaian dosa ini, harusnya kurbannya adalah ini. Cara motongnya seperti ini. Bagian untuk Tuhan adalah ini, bagian untuk imam ini, bagian untuk jemaat ini. Itu mereka sangat ketat. Bahkan ketika mereka Kristen, mereka coba hal-hal itu juga. Maka Yakobus katakan, jangan jadi orang yang seperti itu. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, ini meneliti hukum ya, mereka suka meneliti hukum. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Artinya esensi dari hukum yang kalian teliti itulah yang harusnya kalian cari. Esensinya, intinya hukum adalah untuk memerdekakan. Adapun aturan dan peraturan di gereja, adapun RPP di gereja, Amanginang, esensinya adalah untuk memerdekakan kita sebenarnya. Bukan untuk membatasi kita, bukan untuk mengkungkung, memenjarakan kita. Tetapi untuk memerdekakan kita justru. Yaitu hukum yang memerdekakan dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Entah masih ada di antara kita, tapi dulu saya sering dengar istilah, aturan kan ada untuk dilanggar. Sibuk mereka ngomongin, sibuk mereka bertikai, sibuk mereka membicarakan tentang hukum itu dan aturan itu, sampai-sampai mereka lupa untuk melakukannya. Lihatlah, mari kita bersama-sama belajar, Amanginang, melihat apa esensi dari yang sedang kita lakukan. Tadi begitu dengar nama Amang Pendeta mengatur manurung, langsung berarti banyak yang dengar di antara kita khotbahnya. Yang melakukannya, yang dia dengar, apakah sesuai juga begitu?
Atau hanya ingat jokesnya, hanya ingat humornya begitu. Jago naking pad di bah, buasa mekelek-kel hame di bayan katanya. Baharo idokon, ido kosongonon. Jokes yang diceritakan bukan pesan dari khotbahnya begitu. Mari esensinya, mengenang inti dari seluruh Injil, inti dari seluruh pemberitaan tentang Yesus Kristus adalah bagaimana cara kita menjadi seorang yang memerdekakan orang lain, bagaimana caranya kita bisa membahagiakan orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Itulah di mana kita dapat dikatakan menjadi pelaku-pelaku firman. Bangsa Israel terlalu mati dalam ritual, terlalu kaku di dalam ritual mereka. Mereka sampai lupa esensi dari ritual yang diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka. Maka mereka masih masuk ke dalam hukuman. Tetapi ketika mereka melakukan ritual, tetapi melaksanakan esensinya juga, mereka menjadi orang-orang yang memerdekakan orang lain, mereka menjadi orang yang tidak egois, menjadi orang yang membawa sukacita bagi orang lain. Mereka bukan menjadi seorang pembawa pertengkaran di dalam punguan, di dalam persekutuan. Maka ketika masalah datang kepada kita, itu yang di ayat terakhir tadi, 9a, ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan katakan kepada kita, ini aku. Amin, kita bersatu dalam doa. Maulia tema di Huali Jahoba, di saluhutna sini roham dihami di bagasan tikion, maulia tema di hatam, nabadia nanang hutang yok kami, napa ingoton tuhami ali Tuhan, asa marsitu tuhami, maparsiajari, mangatusi hatami, di bagasan perngulun nami, jala asabuhi ulahuk kami, di bagasan ngulun nami si ganupari, di parsikolaan, di pargarejuan, di bagas nami bepe ali Jahoba, urupi pargogoy hami marhitetod di parbadiami, asa tungboy hami ali Tuhan, gabe si ulahon hatam. Paluas mahami mangulahon akka ulahon ni huria, akka ritual ni huria li Tuhan. Lumo bisiani ajari hami. Situhuni akka ritual ni parugamoon na huulahok kami. Asaboy hami gabi si palua da kadongan nami si buan las ni roha di nahumaliak kami. Saluhut na kaulaon nami di bagasan sa minggu manipaton ali Jahoba hupasat tami matutangan pangaramote munabadiai urupi jaladongani mahami. Marhite gowar ni anak Tuhan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin. Tauduti maredde huhut ma tapa pungupiliata.
Martangi akoma peliata tua dopan de bata martangi yang mahita. Ale de bata amanami na di banua gijang hodo harorowan ni salut silehon-lehon nadinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masyan na nilihom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo mai gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa hupar hasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutad dahami godang ni sileon-leom itu hami. Asalam girgir hami maddok mauliati tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Amanami na di banua gijang, say pinarbadi amagwarmu, say ro maharajawmu, say saut malomo ni roham di banua tungaon, songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di soddakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasar homa damena tu toddim. Hurian itu hatta saluhutna parhalado namar hobas di ibadah parmenggota sesina padua honon pas hatot tu hita selamat hari Minggu madihita debatama mangaramoti horas